Saudara, pada satu saat seseorang dalam keluarga kita membutuhkan pertolongan dokter dan obat-obatan dan medikasi. Saudara, maka keluarga, kalau dokter sudah mengatakan, memanggil keluarga dan mengatakan keadaan dari pasien ini, anggota keluargamu ini, atau ayahmu, atau ibumu, atau istri, atau suamimu, atau adikmu, atau anakmu dalam keadaan yang gawat sekali. Saudara, saya yakin ada satu kalimat yang saudara akan katakan pada dokter. Dokter, tolong usahakan apa yang terbaik, ya, termahal, terbaik, supaya anak saya ini atau istri saya ini bisa diselamatkan, supaya tidak meninggal, tetapi bisa bertahan. Saudara ingin supaya orang lain memberikan yang terbaik. Apa sebab? Saya mau tanya. Karena saudara dan saya tidak mampu. Kita bukan dokter. Kalaupun kita dokter, kita tidak sedang bertugas. Jadi kita tidak mempunyai hukum. Tidak ada payung hukum di mana kita bisa membuat tindakan medis. Walaupun kita dokter spesialis dan ahli sekalipun. Tapi kita tidak sedang dalam tugas. Saudara. Jadi di sini saya memberitahu bahwa banyak kali kita harus terpaksa menyerahkan pilihan kepada orang lain. Untuk dia menentukan yang terbaik dan memberi yang terbaik kepada kita. Saudara, tapi saya beritahu kepada saudara, itu kebanyakan kali selalu meleset dan mengecewakan. Hanya seorang yang menyerahkan dirinya untuk Tuhan memilihkan yang terbaik bagi dia. Maka Tuhan akan memberi kepada dia yang terbaik. Amin. Jadi saya tadi sudah katakan, kalau saudara itu menyerahkan pilihan kepada orang, maka orang itu akan berkata, satu, option pertama, baik, saya akan mengerjakan karena keluarga pasien meminta dan tidak perlu dipertanyakan berapa biayanya, saya akan bertindak. Tetapi kalau dokter ini dan timnya mempunyai satu pikiran, tidak ada tindakan sebaik apapun dan obat semahal apapun di dunia yang bisa menyelamatkannya, maka option yang kedua dia akan mengatakan, kami akan berusaha, tetapi semua tergantung sama Tuhan Sang Pencipta. Saudara, lemeslah saudara ketika engkau mendapatkan tawaran ataupun penjelasan yang kedua ini. Lemes saudara. Saudara, itu sebab yang terbaik daripada semuanya adalah saudara meminta Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Katakan, itulah permanent reality. Realitas yang permanen. Saudara, itu maksudnya saudara memasrahkan hidup saudara kepada Tuhan sepenuhnya. Supaya dialah yang mengambil keputusan, yang bertindak secara apapun dalam hidup saudara. Dan memberikan yang terbaik kepada saudara. Dan, semua katakan, dan saya harus menerimanya. Dengan penuh penyerahan, tidak memprotes, karena dia tahu terbaik dalam hidup saya atau keluarga saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya mau tanya kepada saudara ya, tolong dijawab yang jujur ya, tidak usah sungkan sama saya. Kalau saya pakai dasi ini cocok enggak? Cocok apa tidak? Setuju, cocok ya? Oke. Kalau saya pakai dasi ini kira-kira cocok enggak? Cocok apa tidak? Ini juga cocok, saudara. Ya, menurut saya ini juga cocok. Makanya saya kasih contoh. Sekarang kalau ini cocok apa tidak? Cocok. Cocok apa tidak? Cocok. Ya. Milih dasi ini aja 10 menit loh saya. Ya. Ya, ini juga cocok ini. Sudah. Saya mau tanya yang terakhir. Kalau ini cocok apa tidak? Ya, cocok kan? Saudara, dari 4 dasi ini menurut saudara, karena semua cocok, apa sebaiknya saya pakai 4-4-nya saja? Ya. Ini namanya tidak cocok dan orang kan berkata, wah Pak Pendeta Roy sudah rodok miring gini ya. Ditinggal istrinya,
Hampir 2 tahun terus jadi tidak beres ini ya. Para kekasih. Para kekasih, ada banyak pilihan yang bagus dan mungkin cocok buat saudara. Tapi semua katakan hanya Tuhan yang sempurna. Dan itulah yang akan saya terima dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jadi saudara harus menanti dari Tuhan. Ya, saudara, saya pun juga demikian. Dalam kita merenovasi Gereja Panembah ini, saya selama ini mencari yang terbaik bagi rumah Tuhan. Ya, saudara, tapi saya belum mendapat. Tuhan belum memberikan pada saya yang strek, yang paling sempurna dari semua yang tersedia di sini, di Jakarta, saudara. Nah, itu sebab saya harus menantikan Tuhan untuk bisa merenovasi. Sebagian uang sudah ada, bukan karena masalah uang, tetapi masalah yang terbaik yang saya cuma mau pasang di dalam rumah Tuhan ini. Itu dari sejak zaman dahulu kala. Ya, saudara. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara tahu bahwa permanent reality adalah harus ditangkap dengan suatu penerimaan. Suatu penerimaan, bukan cuma pemasrahan. Tetapi penerimaan yang tulus dari saudara, dari saya. Maka sebelum Tuhan memberi, Tuhan melihat hati kita bahwa kita bisa menerima dengan penerimaan yang tulus, maka Tuhan memberi yang terbaik. Tidak ada kata penolakan, tidak ada kata protes, tidak ada kata sesuatu dakwaan ataupun sesuatu resolusi kepada Tuhan. Tidak. Tuhan, biar apa yang terbaik, karena hamba percaya pada permanent reality, dan engkau pasti memberi kepada hamba yang terbaik. Nah, dari muda, dari saudara, anak-anakku yang masih muda dan remaja, sampai yang paling sepuh, dan di luar sana saudara-saudara juga mendengar khotbah saya ini, belajar bukan berserah, tetapi menerima. Amin. Berserah itu separuh jalan, tetapi menerima itu sepenuh jalan. Itu sebab banyak Tuhan mundur lagi dari saya, karena saya cuma berserah. Saya tidak menunjukkan etikat baik untuk menerima. Saya cuma punya etikat baik menyerahkan. Itu sebab para kekasih, belajar tentang permanent reality, saya ingin supaya saudara itu memberi kepada Tuhan dan menerima dari Dia yang terbaik. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saya ingin supaya saudara memahami sekali lagi. Mohon dibuka dari 2 Samuel 7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 dan 29 para kekasih. Ayat yang luar biasa. Saya berharap setiap kali ini dibaca dan kita membacanya setiap kali kita berkata, Tuhan, hamba mau menerima apa yang kau tetapkan dalam hidup hamba. Karena engkau hanya menetapkan terbaik saja. Terbaik saja. Saudara, dan itu saudara harus camkan dalam diri saudara. Yakinlah Tuhan menyelesaikan semua yang kita tidak mampu. Setelah kita bisa menerima dari Dia. Sebelum saudara menerima dari Dia, saudara hanya berserah. Dia masih 50%. Apakah si Timothy Roy ini orangnya mau menerima kalau aku tetapkan nanti sesuatu? Dia ragu, dia tahu isi hati saya. Jadi lebih baik Tuhan mundur dari saya dan stop progres dan proses saya di stop dulu. Pelajaran permanent reality adalah pelajaran untuk menerima. Saudara, bukan hanya berkat, tetapi kehendak dari Tuhan. Dan kalau saya dan saudara bisa belajar dari seorang raja, walaupun dia seorang raja yang berdosa, saudara, dan Tuhan mengampuni dosa dia, namun kita perlu belajar dari dia, saudara. Seorang raja saja bisa menerima dari Tuhan, maka Tuhan mencurai dia dengan pemberian-pemberian yang lain secara jasmani, secara fisik,
secara finansial, secara kesehatan, secara kebahagiaan, secara kemenangan di dalam operasi militer. Tuhan mencurahkan anugerah luar biasa kepada raja ini. Siapakah raja ini? Daud. Mari kita akan baca ayat 25 dan 29. 1, 2. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara dan saya sudah jelaskan dari mana saya mendapat kata permanent reality ini. Ya, singkat saja. Dari New English Translation dalam ayat 25. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality. Do as you promised. Saudara, saya memetik permanent reality dari sini. Ya, saudara. Kenyataan yang permanen adalah berkat nyata yang tetap selalu ada. Namanya juga permanen. Selalu ada, ini berkat. Saudara tidak punya uang, saudara punya berkat. Saudara belum mendapatkan kesembuhan, saudara menerima berkat. Saudara, inilah permanent reality. Jadi apa yang saudara dengar dari firman dan saudara camkan dan saudara simpulkan di dalam hati sanubari saudara, dan saudara imani, itu namanya saudara mulai menerima dari Tuhan. Tuhan berkata, senang aku melihat anakku ini luar biasa. Senang aku. Malaikat berkat, kasih sama dia. Saudara, itu sebab pelajaran ini adalah pelajaran yang luar biasa. Ya, para kekasih, apa rakyat jelata bisa mendapatkannya? Hanya raja saja, hanya dia yang bisa berkorban banyak kepada Tuhan, dan rakyat jelata yang tidak bisa berkorban, apakah juga diberikan? Saudara, semua kita bisa menerima. Katakan, bila saya sesuai dengan pola firman Tuhan. Saudara, ya pasti demikian. Saudara membuat satu baju, itu ada patronnya. Patron dalam bahasa Belanda itu berarti polanya. Saudara, ketika saudara agak kurusan, maka dikurangi dimensinya. Tapi polanya sudah ada. Saudara, sudah ada pola gambarnya, dada, lingkar perut, dan pinggul, dan ujung celana bawah, itu polanya sudah ada. Saudara, gemukan tinggal dimekarkan. Ya, supaya apa? Supaya fit dengan saudara. Lain waktu ketika saudara berubah bentuk, tapi ada patronnya, ada polanya. Ya, saudara, pola firman, permanent reality yang saya belajar bersama dengan Anda adalah pola di mana saudara dan saya sikon apapun, situasi seperti apapun, dan keadaan dunia yang berubah sontak tidak bagus sekalipun, tetap saudara menerima janji permanen dari Tuhan. Amin. Itu sebab saudara besar hati. Apakah rakyat jelata semacam kita bisa menerima janji Allah? Justru Tuhan jatuh hati kepada semua yang sekeng, yang sakit, yang tidak happy, yang gagal, dan yang berantakan. Justru Tuhan jatuh hati untuk memberikan uluran tangan kepada kita. Dan kita harus percaya melalui permanent reality. Realita yang nyata dan permanen ini kita harus selalu dapat dari Tuhan. Sehingga hidup ini adalah hidup yang enteng. Katakan hidup yang enteng. Ketika saya mendapat kenyataan yang permanen. Amin. Nah, dengan pendahuluan ini saya ingin supaya semua saudara menjadi jelas. Ya, saudara. Para kekasih, contoh family ini, keluarga ini luar biasa. Ya. Di dalam ayat 29 kita baca satu kali lagi. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan
memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, nah saya masuk di sini ada 3 prinsip pemberkatan keluarga yang permanen. Prinsip yang pertama dari ayat 29 tadi ya kita sudah baca. Oleh karena perkenan Allah saja aku permanen diberkati. Kata selama-lamanya itu permanen. Ya selalu ada kata selama-lamanya. Berapa kali kita membaca tadi selama-lamanya. Permanen, permanen, permanen. Ya saudara. Jadi perkenan Allah saja aku permanen diberkati. Jadi berarti begitu saya sombong, begitu saudara mundur dari Tuhan, begitu kita kurang percaya dan kita kurang total kepada Tuhan, maka semua yang permanen itu akan diangkat oleh Tuhan dari kita. Sehingga tidak permanen lagi. Sehingga hanya menjadi sementara waktu saja. Itu sebab para kekasih hal yang pertama ini kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Supaya yang permanen selama-lamanya Tuhan memberikan kepada saya kenyataan kuasa-Nya. Yang kedua, berkat yang Tuhan berikan ini adalah permanen. Ya, berkat yang Tuhan berikan ini adalah permanen, saudara. Sehingga ini bisa membawa seluruh keluargaku juga permanen di hadapan hadirat Tuhan. Kalau sampai ada anakku, kalau sampai ada mantuku, kalau sampai ada cucuku yang geliwar, yang tidak karu-karuan, maka kau harus memberi ketakutan ilahi kepada dia. Karena Tuhan hanya mau menolong dan memberkati secara permanen bila kita ada di hadirat-Nya secara permanen. Begitu saya dan Anda tidak permanen, ya saudara, kita tidak permanen di hadapan hadirat Allah, berkat dicabut. Ya saudara, siapa bisa protes? Proteslah, menangislah, marahlah. Saudara, tapi itu hak dari Tuhan. Karena unsur permanen sudah dicabut dari kita orang. Ya, dan kita tidak menunjukkan sesuatu yang permanen kepada Tuhan. Kita tidak stabil. Ya, stabil rohani itu penting. Stabil setianya itu penting. Stabil pengorbanan saudara itu penting. Stabil di dalam iman saudara itu luar biasa. Jangan sampai goyang. Jangan step back. Jangan saudara mundur. Tapi saudara harus selalu maju. Aku tahu, aku memegang Allah yang permanen di dalam perjanjian-perjanjiannya. Dan dia mempunyai reality yang permanen dalam hidupku. Amin. Jadi sekali lagi, semuanya dari dia permanen, oke. Dari saya permanen untuk saya bisa menerima dari yang permanen dari dia. Katakan luar biasa. Ya saudara, ini prinsip yang penting yang saya dan saudara harus ketahui juga. Para kekasih, coba tengok. Tentang keluarga ini, ya saudara, inilah rahasia permanen realitiku. Saudara, di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 14. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Para kekasih. 1 Tawarikh 29, ya, ayat-ayat ini penting ya saudara, supaya kita bisa melihat kronologi kejadian-kejadian dan perubahan progresivitas dari rohani Daud kepada Allah ya. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 14. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Nyanyian pujian Daud. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ulangi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini? Ulangi, sebab siapakah aku ini? Ulangi, sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Ulangi, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Luar biasa ya saudara. Menurut saudara, dari apa yang kita baca ini, Daud rendah hati apa tidak? Luar biasa, raja loh ya saudara. Tapi sungguh-sungguh dia rendah hati ya saudara. Dan itu disaksikan oleh Allah, bahwa benar-benar dia bukan cuma lip service dalam doa yang bagus, narasinya bagus, editorialnya bagus, kontennya luar biasa mulia. Oh, bukan cuma itu saja. Allah menilai dan menimbang hati dari Raja Daud. Dia sudah jadi raja ini doanya. Ya, saudara. Dia bukan masih gembala, bukan. Dia sudah dinobatkan menjadi Raja Israel dan Yehuda. Saudara, kayak apa? Megahnya, masyurnya. Kemasyurannya bahkan trendinya, ngetrennya pada menakutkan raja-raja yang lain. Dia punya ketenaran menakutkan raja-raja yang lain. Dan raja-raja membuat jalan damai, kirim upeti secepatnya kepada Raja Daud. Daripada dia menyerang kita sewaktu-waktu. Cilaka kita. Udah kasih upeti. Saudara. Itu semua raja melakukan kepada Raja Daud. Saudara. Jadi ini orang luar biasa kekuasaan dan karismanya. Siapa berani kepada Daud? Saudara. Tetapi kalau boleh saya pada zaman ini menambahkan beberapa tagging bagi Daud. Aku tag 1, rendah hati. Ini harus ada pada kita. Katakan, tagging saya yang pertama harus rendah hati. Seperti Raja Daud. Ya, saya memberikan tag yang kedua, tak berdaya. Katakan, tak berdaya. Tagging saya yang kedua bagi diri saya harus yakin bahwa saya tidak berdaya. Saudara, bila saudara membaca 5 ayat tadi yang kita sudah baca bersama, saudara mendapatkan unsur dia tidak berdaya. Luar biasa. Saya sudah bilang, dia punya kemasyuran, membuat gentar dan gemeter raja lain. Entah dia mengatakan aku tidak berdaya. Coba, hebat kan? Ada orang seperti ini. Dia tidak pernah sombong. Luar biasa. Ya. Tagging yang ketiga. Kenapa dia bisa diberkati luar biasa? Dan saya akan berbicara panjang mengenai soal tagging yang ketiga ini. Yaitu saya memberikan tagging pada diri saya sendiri. Ku kembalikan 10% kepadanya. Dan itulah rahasia dari sejak zaman Abraham. Ketika pertama kali dicatat dalam kitab Kejadian, orang pertama yang mengembalikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek, yaitu Raja Salem. Raja Salem yang sekarang bernama Yerusalem. Saudara, Melkisedek tidak berayah, tidak beribu. Surat Ibrani mengatakan, heran, kok ada ya orang tidak berayah, tidak beribu, tetapi menjadi imam Allah.
dan Raja Damai. Wow. Dus Melkisedek adalah imam pertama dan raja utusan Allah yang membangun Yerusalem, saudara, dan yang menerima untuk pertama kalinya nenek moyang segala orang percaya, yaitu siapa? Abraham. Menerima dari Abraham persepuluhannya. Saudara, itu sebab saya mau memberi tag pada hidup saya, ku kembalikan 10% kepadanya. Itu minimal. Saudara, saya mengembalikan 10% tidak cukup untuk mission. Mungkin sekarang sudah 30 atau 40%. Tuhan menggerakkan beberapa saudara untuk mendukung keuangan mission. Nanti saya akan jelaskan. Saudara, akibat dari ku kembalikan kepadanya, aku paling takut kalau aku tidak mengembalikan persepuluhan. Aku paling bangga kalau aku bisa melakukan. Saudara, itu Raja Daud. Itu sebab Tuhan memberikan. Nanti saya akan tunjukkan rahasianya ya. Saya bilang mengenai soal persepuluhan, dan Daud begitu jaya karena Tuhan adalah panglima tentara Allah. Dan dialah yang menanggung segala resiko dari semua orang yang mengembalikan persepuluhan. Sebentar saya akan jelaskan. Kemudian tagging yang keempat, hidupilah kami. Ini yang kita dapat dari 5 ayat yang kita baca tadi, saudara. Hidupilah kami. Coba, saudara, sudah pasti kalau raja lain mempunyai ketenaran dan mempunyai karisma yang begitu menakutkan. Wah, saudara, mungkin yang kelima ini nggak perlu deh, ya. Tetapi dia mengatakan, hidupilah kami, karena kami hidup hanya dari Engkau saja. Inilah rahasia permanent realityku, ya saudara. Nah, saya ingin saudara mulai masuk dalam pengertian. Kalau saudara mengembalikan persepuluhan itu, saudara harus satu, terharu karena saudara bisa. Karena itu berat. Saya bilang itu berat. Apalagi kalau saudara tidak punya uang. Kalau mepet sekali. Apalagi kalau saudara banyak sekali harus mengembalikan persepuluhan. Itu berat banget. Jadi saya katakan, orang mengembalikan persepuluhan, terharulah bahwa Anda telah lulus testing psikologi. Itu nomor satu. Kedua, berbanggalah. Karena apa yang terbaik Allah Bapa akan memberikan kepada saudara. Saudara tunggu waktu Tuhan. Hebat loh saudara, ya, makanya jadi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman, maka apa yang sudah terjadi istimewa pada perjanjian lama akan terjadi pada saudara yang hidup di perjanjian baru, plus katakan ditambah pemberian-pemberian anugerah oleh Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Haleluya.